Selamat pagi anak-anak Miss. Hari ini kita akan membahas mengenai potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita ialah mengidentifikasi potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Nah, kita lanjut ya pembelajaran kita. Sekarang kita akan membahas mengenai potensi sumber daya alam Indonesia. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya, seperti air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai potensi sumber daya hutan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, hasil pemantauan hutan Indonesia tahun 2019 menunjukkan bahwa luas lahan hutan seluruh daratan Indonesia adalah 94,1 juta hektar atau 50,1% dari total daratan. Luas hutan yang besar terdapat di Kepulauan Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Perhatikan peta berikut. Gambar yang berwarna hijau merupakan daerah-daerah yang masih memiliki hutan yang subur. Di Jawa, luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan pemukiman penduduk. Sementara itu, alih fungsi hutan menjadi pertanian dan perkebunan juga banyak dijumpai di daerah Sumatera dan Kalimantan. Selain hutannya yang luas, hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan, banyak di antaranya merupakan spesies endemik atau hanya ditemukan di Indonesia. Anak-anak perhatikan, berikut ini adalah contoh spesies endemik di Indonesia. Hutan tropis Indonesia menghasilkan kayu, buah-buahan, dan obat-obatan. Hasil hutan yang banyak dikenal penduduk adalah kayu. Setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu, yang 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Jenis kayu dan sebarannya antara lain kayu keruing, kayu jati, rotan, kayu cendana, kayu rasamala. Anak-anak bisa perhatikan contoh dari gambar-gambar kayu-kayu tersebut. Kayu-kayu ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi di Indonesia. Sekarang kita perhatikan fungsi hutan. Yang pertama ialah menyimpan air hujan. Yang kedua, tempat hidup bagi flora dan fauna. Ketiga, mencegah terjadinya erosi atau pengikisan tanah. Keempat, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. Dan yang terakhir, sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan dari produk yang dihasilkannya. Sekarang kita masuk ke potensi sumber daya tambang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa bagi Indonesia. Anak-anak bisa perhatikan peta persebaran hasil tambang di negara Indonesia. Hasil tambang yang pertama ialah minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Daerah-daerah penghasil minyak bumi ialah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua. 2. Batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Energi yang dihasilkan digunakan untuk pembangkit listrik, keperluan rumah tangga seperti memasak, pembakaran pada industri batu bata atau genteng, dan lain sebagainya. Pertambangan batu bara di Kalimantan terdapat di Kalimantan Timur, di lembah Sungai Berau dan Samarinda. Di Sumatera Barat terdapat di Ombilin dan Sawalunto. Di bagian Sumatera Selatan terdapat di Bukit Asam dan Tanjung Enim. Bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam kimia, dan metalurgi.
Bauksit ditambang di daerah Kepulauan Riau, yaitu Pulau Bintan dan Kalimantan Barat di Singkawang. 4. Pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan di Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak, Lampung, Pegunungan Verbek, Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan. 5. Emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Tambang emas terbesar di Indonesia terdapat di Pulau Papua, Kalimantan Barat, Nanggro Aceh Darussalam, Sulawesi Utara, Riau, dan Bengkulu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai potensi kemaritiman Indonesia. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam laut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Selain bahan tambang, kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut yang lain adalah sumber daya alam berupa mangrove, terumbu karang, dan lain sebagainya. Yang pertama kita bahas ialah potensi perikanan. Di Indonesia bagian barat, rata-rata kedalaman laut mencapai 75 meter. Jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis kecil. Di Indonesia bagian timur, dengan rata-rata kedalaman laut mencapai 4.000 meter, banyak ditemukan ikan pelagis besar seperti cakalang dan tuna. Di pantai utara Pulau Jawa, banyak masyarakat yang mengembangkan usaha budidaya ikan tambak. Jenis ikan yang dikembangkan di sana adalah ikan bandeng dan udang. 2. Hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan baka adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Hutan mangrove tersebar di pesisir sebelah barat Pulau Sumatera, beberapa bagian ada di pantai utara Pulau Jawa, sepanjang pesisir Pulau Kalimantan, pesisir Pulau Sulawesi, pesisir sebelah selatan Papua, dan beberapa pulau kecil lainnya. Fungsi hutan mangrove ada dua, yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Fungsi ekologis sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut dan untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Sedangkan fungsi ekonomis yaitu pemampatan kayu bakau sebagai bahan kayu bakar atau bahan pembuat arang. Kayu bakau juga dapat dijadikan sebagai bahan pembuat kertas. 3. Terumbu karang. Terumbu karang adalah batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral, yaitu binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jika ribuan koral membentuk koloni, maka akan terbentuk karang. Sebagai negara kepulauan dan beriklim tropis, Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Luas terumbu karang di Indonesia mencapai 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Tetap semangat dan Tuhan memberkati.